Materi yang kedua yaitu profesionalisme, team, meeting, listening, nonverbal, and attitude skill. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami pentingnya kerja tim di tempat kerja pada era digital dan mampu menjelaskan bagaimana cara berkontribusi secara positif dalam tim. Yang kedua, mengetahui praktik dan teknologi yang efektif untuk perencanaan dan partisipasi dalam pertemuan tatap muka dan pertemuan visual. Kemudian, menjelaskan dan menerapkan teknik mendengarkan aktif. Kemudian, memahami seberapa efektif komunikasi nonverbal dalam membantu kemajuan karir. Dan yang terakhir, meningkatkan keunggulan kompetitif dengan mengembangkan profesionalisme dan etika bisnis. Menambah nilai untuk tim profesional. Yang pertama, pengusaha era digital yang mengesankan. Ada beberapa poin, yaitu pendidikan, pengalaman, hard skill, dan soft skill. Yang kedua, ada keunggulan dalam tim. Yang pertama, keputusan yang lebih baik, respon lebih cepat, peningkatan produktivitas, penerimaan yang lebih besar, kurang tahan terhadap perubahan, dan yang terakhir, peningkatan moral karyawan. Ketiga, berkolaborasi dalam tim virtual. Selain bekerja berdampingan dalam jarak dekat dengan calon rekan satu tim, kita juga dapat mengharapkan untuk berkolaborasi dengan rekan kerja di kota lain dan bahkan di negara lain. Kolaborasi semacam ini disebut sebagai tim virtual. Yang keempat, memahami 4 fase pengembangan tim. Yang pertama membentuk, kemudian menyatu, lalu norma, selanjutnya adalah pertunjukan. Yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi perilaku tim positif dan tim negatif. Yang pertama yaitu ada perilaku tim positif. Perilaku tim positif yaitu seperti menetapkan aturan dan mematuhinya, menganalisis tugas dan mendefinisikan masalah, kontribusi informasi dan ide, tunjukkan minat dengan mendengarkan secara aktif, dan mendorong anggota untuk berpartisipasi. Sedangkan yang kedua yaitu perilaku tim negatif, yaitu seperti menghalangi ide orang lain, menghina dan mengkritik orang lain, membuang waktu tim, membuat lelucon dan komentar yang tidak pantas, gagal untuk tetap pada tugas, dan menarik diri, gagal berpartisipasi. Pembahasan selanjutnya yaitu ada memerangi groupthink. Nah, groupthink adalah istilah populer yang menggambarkan bagaimana sekelompok orang yang sebenarnya cerdas dapat membuat keputusan yang salah. Nah, adapun penyebabnya yaitu anggota tim dengan latar belakang yang sama, kurangnya prosedur sistematis, tuntutan untuk keputusan cepat, dan pemimpin yang kuat yang menyukai hasil tertentu. Sedangkan akibatnya yaitu tim yang menderita groupthink gagal untuk memeriksa alternatif, bias dalam mengumpulkan dan mengevaluasi informasi, dan mengabaikan resiko dari pilihan yang lebih disukai. Selanjutnya yaitu mencapai keputusan kelompok. Yang pertama, mayoritas. Metode ini menghasilkan keputusan yang cepat karena anggota kelompok memberikan suara yang mayoritas menang. Tetapi dapat membuat minoritas yang terasing tidak berkomitmen untuk implementasi. Yang kedua, konsensus. Metode ini memakan waktu karena diskusi berlanjut sampai semua anggota tim mengutarakan pendapat mereka sehingga pada akhirnya setuju. Namun ini menghasilkan diskusi yang kreatif dan berkualitas tinggi dan umumnya menimbulkan komitmen oleh semua anggota. Ketiga, yaitu minoritas. Metode ini berguna ketika kelompok penuh tidak dapat berkumpul untuk membuat keputusan atau ketika waktunya singkat. Metode rata-rata yaitu anggota tawar-menawar, membujuk dan bernegosiasi untuk mencapai posisi tengah yang seringkali membutuhkan kompromi. Dengan metode ini, pendapat anggota yang paling sedikit berpengetahuan dapat membatalkan pendapat yang paling berpengetahuan. Selanjutnya yaitu aturan otoritas dengan diskusi. Metode ini mendorong diskusi yang hidup dan menghasilkan pengambilan keputusan yang partisipatif, namun anggota tim harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Selanjutnya ada mendefinisikan tim sukses. Yang pertama,
Ada tetap kecil dan rangkul keberagaman. Yang kedua, menyetujui suatu tujuan. Yang ketiga, menetapkan prosedur. Yang keempat, menghadapi konflik. Yang kelima, berkomunikasi secara efektif. Yang keenam, ada berkolaborasi daripada bersaing. Yang terakhir ada terima tanggung jawab etis. Merencanakan dan berpartisipasi dalam tatap muka, pertemuan wajah, dan virtual. Konteks rapat pada pembahasan kali ini merupakan pertemuan bisnis terdiri dari 3 orang atau lebih yang berkumpul untuk mengumpulkan informasi, mengumpulkan umpan balik, mengklarifikasi kebijakan, mencari konsensus, dan memecahkan masalah. Baik, materi selanjutnya yaitu adalah membuat pertemuan tatap muka efektif. Jadi, yang pertama adalah bisa dengan menentukan tujuan rapat. Dalam menentukan tujuan rapat ini, dapat memilih peserta rapat, menggunakan kalender digital untuk menjadwalkan rapat, atau mendistribusikan agenda dan informasi lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah mengelola rapat. Yang pertama bisa dimulai dengan memulai dan menetapkan aturan dasar, memindahkan rapat bersama, berpartisipasi secara aktif dan produktif, lalu penanganan konflik dalam rapat, dan juga penutup serta tindak lanjutnya. Materi selanjutnya itu adalah mendengarkan di tempat kerja. Ada 3 poin. Yang pertama, mendengarkan pengawas, mendengarkan rekan dan rekan tim, dan juga mendengarkan pelanggan. Selanjutnya yaitu meningkatkan mendengarkan di tempat kerja. Mendengarkan di tempat kerja lebih menantang karena informasi sering dipertukarkan dengan santai atau di bawah tekanan waktu. Nah, ada 10 kunci untuk membangun keterampilan mendengarkan yang kuat. Yang pertama yaitu kendalikan gangguan eksternal dan internal. Yang kedua, terlibat secara aktif. Ketiga, pisahkan fakta dan opini. Keempat, mengidentifikasi fakta-fakta penting. Kelima, hindari menyela. Keenam, ajukan pertanyaan klarifikasi. Ketujuh, parafrase untuk meningkatkan pemahaman. Kedelapan, memanfaatkan jeda waktu. Kesembilan, buat catatan untuk menghasilkan retensi. Dan yang terakhir yaitu sadar akan potensi perbedaan gender. Baik, materi yang selanjutnya adalah berkomunikasi secara nonverbal. Komunikasi nonverbal mencakup semua pesan yang tidak tertulis dan tidak terucapkan, baik disengaja maupun tidak. Dalam satu eksperimen, pembicara menyampaikan pesan positif tetapi mengalihkan pandangan mereka saat berbicara. Pendengar menganggap pesan keseluruhan menjadi negatif. Selain itu, pendengar berpikir bahwa keengganan tatapan menunjukkan penipuan atau kurangnya rasa hormat. Pelajaran di sini adalah bahwa komunikator yang efektif harus yakin bahwa semua pesan nonverbal mereka memperkuat kata-kata yang diucapkan dan tujuan profesional mereka. Yang berikutnya adalah bentuk komunikasi nonverbal. Bentuknya ini ada 3. Yang pertama, kontak mata, di mana kontak mata yang berkelanjutan menunjukkan kepercayaan dan kekaguman. Kontak mata singkat menandakan ketakutan atau stres. Namun, kontak mata atau tatapan mata yang berkepanjangan dapat mengganggu dan mengintimidasi. Yang selanjutnya adalah raut wajah. Ekspresi wajah seorang komunikator hampir sama mengungkapkan emosinya dengan mata. Dan yang terakhir adalah postur dan gestur. Postur individu dapat menyampaikan apa saja mulai dari status tinggi dan kepercayaan diri hingga rasa malu serta ketundukan. Waktu, ruang, dan wilayah mengirim pesan nonverbal. Selain pesan nonverbal, ada 3 elemen eksternal menyampaikan informasi dalam proses komunikasi. Yang pertama ada waktu. Konteks waktu menunjukkan waktu bisa berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, cuaca, intensitas cahaya, suhu, keadaan, dan makna waktu lainnya. Selanjutnya ada ruang. Konteks ruang yakni adalah bagaimana cara kita mengatur ruang sekitar kita untuk menunjukkan sesuatu tentang diri kita dan tujuan kita. Umumnya semakin formal pengaturan kita, semakin formal dan tertutup gaya komunikasinya. Selanjutnya, wilayah. Konteks wilayah ini menunjukkan area tertentu yang dirasa adalah milik sendiri, apakah itu tempat tertentu atau hanya ruang di sekitar kita. Ada zona privasi seseorang merasa perlu dijaga. Selanjutnya, penampilan mengirim pesan nonverbal. Sama seperti penampilan pribadi seseorang individu, ada juga penampilan fisik dokumen bisnis yang mentransmisikan pesan nonverbal. Daya tarik mata dokumen bisnis, cara email, memo, surat, atau laporan terlihat dapat memiliki efek
positif atau negatif pada penerima. Selanjutnya, penampilan pribadi. Cara berpenampilan, pakaian, dandanan, dan postur seseorang mentransmisikan pesan nonverbal instan tentang seseorang. Mengembangkan profesionalisme dan keterampilan etika bisnis di kantor dan online. Profesionalisme adalah perilaku seseorang yang mengacu pada kecakapan, keahlian, dan kedisiplinan dalam bentuk komitmen di sebuah organisasi maupun perusahaan atau bisnis. Etiket adalah tata cara dan sopan santun dalam masyarakat yang beradab guna memelihara hubungan baik antar sesama. Mendapatkan keunggulan etiket dalam dunia berjejaring. Kesadaran akan kesopanan dan etiket dapat memberikan keunggulan kompetitif di pasar kerja. Misalnya, ada dua kandidat yang memiliki kualifikasi sama, orang yang lebih sopan dan profesional tentu lebih mungkin dipekerjakan dan dipromosikan. Tata krama yang baik menyampaikan citra positif sebuah organisasi. Seseorang tidak perlu menjadi ahli etika, hanya perlu memperbaiki kompetisi sosial seperti menggunakan kata-kata yang sopan serta mengungkapkan apresiasi dan pujian yang tulus kepada orang lain. Selektif dalam berbagi informasi pribadi, tidak merendahkan orang lain, menghormati rekan kerja, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada 6 dimensi perilaku profesional. Yang pertama, berpenampilan menarik. Selain untuk kerapihan, juga dapat menjadi penilaian lebih daripada usaha yang kita bangun. Yang kedua, kebijakan toleransi. Kebijakan toleransi itu adalah bagaimana kita memiliki kemampuan untuk berkompromi satu sama lain. Yang ketiga, ada etika kejujuran. Etika kejujuran ini penting ya teman-teman. Jangan sampai dalam membangun kerjasama itu didasari oleh kebohongan. Yang keempat, keandalan ketekunan. Membangun sebuah bisnis harus bersungguh-sungguh ya teman-teman. Harus disikapi dengan ketekunan, keteguhan terhadap komitmen, menepati janji-janji, dan konsisten terhadap kinerja yang kita lakukan. Selanjutnya, ada kolegialitas membagikan. Kebermanfaatan siap muncul dan memberikan pekerjaan tinggi yang berkualitas. Yang terakhir, kesopanan menghormati. Ini berkaitan dengan menerima kritik dan juga bagaimana kita memberikan kritik dengan ramah, meminta maaf atas kesalahan mungkin yang terjadi, dan kejujuran. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Kerja tim di tempat kerja merupakan hal yang penting, terutama di era digital saat ini. Dengan adanya kerja tim, kita dapat berkontribusi secara aktif dan positif. Dalam era digital saat ini, kita juga tentunya dipermudahkan dalam melakukan sesuatu karena adanya teknologi yang semakin canggih dan semakin banyak. Salah satunya yaitu kita bisa melakukan pertemuan secara tidak langsung atau virtual. Namun, dalam melakukan pertemuan baik secara langsung maupun tidak langsung, kita juga harus memperhatikan beberapa hal dalam merencanakan pertemuan tersebut, sehingga pertemuan tersebut itu dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian dalam komunikasi terdapat juga komunikasi nonverbal, yaitu melalui kontak mata, raut wajah, dan postur serta gestur. Kita harus bisa mengontrol diri agar lawan bicara kita tidak bingung dengan apa yang kita ucapkan dan gerakan yang kita perlihatkan. Di era yang semakin maju, sikap profesionalisme dan etiket juga masih sangat penting, sehingga kita harus bisa mengembangkan hal tersebut agar mendapat keunggulan etiket dan sikap profesional di dunia kerja.